Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yono si Penuing Cupu. Gak kerasa udah malam Jumat lagi, waktunya kita cerita horor ya. Kali ini aku mau cerita kisah yang cukup serem banget ya. Ini dialami kebetulan oleh keluarga sendiri juga. Jadi sebut saja namanya Bu Romlah. Jadi Bu Romlah bercerita kalau dia pernah bertemu hantu. Hantunya tuh cukup serem juga gitu guys. Jadi langsung saja sebut saja namanya Bu Romlah ya. Bu Romlah ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Tempat tinggalnya cukup pelosok, akses jalan pun masih susah. Jadi dia tiap hari harus mencari kayu bakar ke hutan di lereng Gunung Merapi untuk bisa memasak di dapurnya guys. Jadi kompor gas itu dia belinya masih susah untuk akses keluar masuknya, dan cari gasnya itu juga mungkin cukup mahal juga. Jadi Bu Romlah ini jam 4 sore dia pergi mencari kayu bakar ke hutan. Cukup sore juga dia pergi ke hutan karena mungkin seharian dia harus menyiapkan masakan di rumah, karena kebetulan banget ada rewangan gitu ya. Jadi kalau di tempat sana itu cukup kayak kalau tetangga ada hajatan gitu masih bantu gantian gitu buat bantu masak-masaknya. Jam 4 sore Bu Romlah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dia pergi dari setapak ke setapak, setiap ada kayu yang jatuh dia ambilin satu-satu, dia kumpulin di punggungnya dengan kalau istilahnya itu namanya tomblok. Dia masukin kayu bakar satu-satu ke dalam tombloknya sampai penuh. Dia jalan terus naik sampai tombloknya itu kayunya penuh. Waktu itu mungkin sekitar jam 5 itu habis hujan. Sebelumnya sorenya itu hujan. Kaki Bu Romlah penuh lumpur, licin, dan juga tangannya penuh lumpur juga. Biar jalannya aman, dia turunlah ke sungai kecil. Ada airnya cukup jernih, dan di situ Bu Romlah cuci tangan dan membasuh kakinya biar bersih dan tidak licin lagi. Di situ banyak bebatuan dan ada batu yang cukup besar banget, kata Bu Romlah, besar banget. Dan Bu Romlah ketika melihat batu itu pun dia bulu kuduknya langsung merinding. Kayak mungkin auranya gitu ya, aura mistisnya itu udah mulai kerasa di situ. Dan Bu Romlah pun tiba-tiba pas dia baru membasuh tangannya gitu ya, tiba-tiba dengar suara yang cukup aneh gitu, kayak bunyi batu dipukul-pukul gitu, tek 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 gitu, berkali-kali. Dan arah bunyinya itu pun berada di batu besar itu. Bu Romlah bulu kuduknya makin merinding lagi guys. Itu mungkin sekitar masih jam 5-an. Dan Bu Romlah kayunya juga udah cukup, tinggal dia membasuh kaki dan tangannya untuk bergegas pulang. Bu Romlah cuma bisa membaca doa dalam hati, tapi karena mungkin itu udah kesehariannya dia, lalu dia memberanikan diri untuk mendekati batu itu. Dia berjalan pelan-pelan mendekati batu itu, tidak toleh kanan kiri, dia cuma fokus melihat batu yang di depannya. Pas udah sampai di batu itu, sep, suaranya berhenti. Bu Romlah langsung cuma terbengong, cuma bisa bengong melihat batu itu. Dia nggak berani toleh kanan atau toleh kiri karena suaranya tiba-tiba hening guys. Mungkin biasanya udah banyak suara kayak belalang atau serangga-serangga malam itu udah bunyi, tapi mungkin kayak Bu Romlah tuh tiba-tiba suasananya merasa kayak hening. Dan tiba-tiba pas Bu Romlah noleh untuk balik mengambil kayunya, bunyi itu muncul lagi, tek 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 tek. Bu Romlah udah mulai gak tenang, nafasnya pun udah mulai kayak terengah-engah dan jantungnya tuh berdetak kayak adrenalinnya naik gitu guys. Dia ambillah kayu bakarnya, tombloknya dia angkat, dia gendong pakai jarinya,
Langsung dia bergegas naik dari sungai itu kembali ke jalan setapaknya. Pas dia udah sampai di jalan setapak itu, suaranya pun hilang. Tek 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 teknya udah nggak ada. Dan pas sampai di situ, Burumlah segera jalan pulang. Dia mungkin biarpun jalannya licin, dia jalannya mulai agak cepat, mungkin karena takut selak malam ya, kayak istilahnya kayak keburu malam gitu. Karena waktu itu udah jam 5 lebih. Jalan di gunung itu udah mulai agak gelap. Perjalanan cukup jauh juga, dan tiba-tiba pas Burumlah setengah jalan, ada bunyi lagi yang sama persis. Tek 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 di belakang dia. Bunyinya itu entah dari mana tapi ada di belakangnya Burumlah. Burumlah noleh ke belakang, set gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi bunyinya pas Burumlah noleh itu bunyinya berhenti. Burumlah cuma bisa baca doa lagi. Baca doa sambil dia langsung noleh lagi ke depan buat melanjutkan jalannya. Dan tiba-tiba bunyinya muncul lagi. Tek 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 tek. Suara itu pun terus mengikuti Burumlah sampai Burumlah sampailah di rumah pertama, yaitu rumah paling atas di lereng gunung itu. Dan Burumlah pun karena kakinya mungkin udah lemes, dia berhentilah di rumah itu. Dan dia pun menceritakan kisah itu kepada pemilik rumah itu. Pas Burumlah cerita, mungkin itu udah sekitar maghriban. Burumlah cerita kepada pemilik rumah bahwa dia mendengar suara aneh. Biasanya dia nggak pernah mendengar suara itu. Pas dia cerita ada sesosok kayak suara asing. Terus barulah pemilik rumah itu bercerita bahwa itu bukan cuma sekali. Biasanya itu muncul tiap ada orang yang mencari kayu menjelang maghrib selalu berbunyi. Dan benar saja, Burumlah memang baru kali ini dia mencari kayu sampai terlarut sore. Kata si pemilik rumah, biasanya orang-orang sekitar situ menyebutnya hantu tetek. Jadi tetek itu dia diambil dari suaranya yang berbunyi tretekan gitu, tek 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 tek. Pemilik rumah juga bercerita bahwa hantu itu pernah menampakkan dirinya, itu berwujud seperti genderuwo, tapi badannya lebih kurus dan pendek, kecil. Rambutnya juga gondrong, penuh bulu. Matanya merah dan taringnya cukup tajam. Lalu Burumlah pulanglah kembali ke rumahnya, dan sampai rumah Burumlah menceritakan semua kejadiannya ke suaminya. Dan suaminya pun juga bilang kalau dia juga dulu sering banget digangguin sama hantu itu. Dan suaminya berkata ke Burumlah kalau kamu mendengar suara itu nggak apa-apa, itu malah aman. Anggap saja itu adalah roh yang melindungi kita di hutan. Suaminya pun menenangkan Burumlah seperti itu. Jadi istilahnya kalau suaminya itu kayak punya keyakinan kalau hantu itu tuh tidak mengganggu, tapi menemani mereka biar tidak terlalu sepi untuk mencari kayu di hutan. Seperti itu. Jadi itu cerita yang menurut saya kayak gimana ya, di gunung tempatnya sepi banget. Mungkin kalau di gunung itu mungkin cuma bisa ada kita gitu, apalagi kalau bayangin kita naik gunung terus tiba-tiba dengar suara-suara aneh gitu, pasti kayak bulu kuduk langsung merinding banget gitu. Apalagi di daerah sungai. Jujur aku paling takut banget kalau di hutan itu terus kayak lihat ada sungai kecil gitu, biarpun itu siang-siang itu kayak misteri, aura mistisnya itu kencang banget. Oke, jadi malam Jumat ini mungkin itu dulu yang bisa aku ceritakan. Buat kalian yang mau berbagi cerita horor, bisa mungkin bisa tulis di komen. Terus juga sebenarnya aku masih banyak banget cerita-cerita horor ya. Mungkin nanti next di malam Jumat selanjutnya bisa aku ceritain lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap membaca doa, jangan lupa, dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, see you next time.